Di sebuah kampung yang tenang, tinggal seorang gadis bernama Naira. Ia dikenal ceria, mudah bergaul, dan cerdas. Orang tuanya menaruh harapan besar padanya, terutama ibunya yang sering berkata, "Jaga dirimu baik-baik, nak. Kehormatan itu sekali jatuh, sulit kembali." Saat masuk kuliah di kota, hidup Naira berubah. Ia bertemu Reno, pemuda yang pandai merayu. Awalnya Reno terlihat sopan dan perhatian. Naira yang jauh dari orang tua merasa nyaman. Pesan ibunya perlahan kalah oleh perasaan dan janji manis. Hubungan mereka makin dekat. Reno sering berkata, "Aku serius sama kamu, nanti pasti aku nikahi." Kata-kata itu membuat Naira lengah. Ia menutup telinga dari nasihat sahabatnya yang mengingatkan agar menjaga batas. Waktu berlalu. Suatu pagi Naira merasa tubuhnya aneh. Ia sering mual dan pusing. Dengan tangan gemetar, ia membeli alat tes kehamilan. 2 garis merah muncul. Dunia terasa runtuh. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mencoba menghubungi Reno. Awalnya diangkat, tapi setelah Naira jujur, suara Reno berubah. "Aku belum siap, Naira. Kita masih muda. Jangan bilang siapa-siapa dulu." Sejak hari itu, Reno makin sulit dihubungi. Hingga akhirnya nomor Naira diblokir. Naira pulang ke kampung dengan hati penuh takut. Perutnya yang mulai berubah tak bisa disembunyikan lama. Ibunya yang pertama menyadari. Malam itu, rumah mereka sunyi, lalu pecah oleh tangis. "Apa ini, Naira?" tanya ibunya dengan suara bergetar. Naira bersimpuh, menangis, meminta maaf. Ayahnya hanya diam lama sekali. Wajahnya kecewa, tapi matanya menyimpan luka lebih dalam daripada marah. Kabar menyebar cepat. Tetangga mulai berbisik. Naira yang dulu disapa ramah, kini sering mendapat pandangan sinis. Ia jarang keluar rumah. Setiap malam ia menangis, dihantui rasa bersalah. Suatu malam, Naira bermimpi berada di tempat gelap. Ia berjalan sendiri, membawa beban berat di perutnya. Orang-orang yang ia kenal berdiri di kanan kiri, tapi semua memalingkan wajah. Dari kejauhan, terdengar suara. Setiap perbuatan ada akibatnya. Ia terbangun dengan napas terengah. Air matanya mengalir. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, ia bersujud lama sekali. Ia mengakui dosanya, memohon ampun dengan sungguh-sungguh. Sejak itu, Naira berubah. Ia mulai rajin beribadah, mengikuti pengajian kecil yang dipimpin seorang ustazah tua di kampungnya. Awalnya ia malu datang, tapi ustazah itu menyambutnya lembut. "Pintu taubat selalu terbuka, nak. Dosa besar pun bisa diampuni kalau taubatnya sungguh-sungguh." Kata-kata itu seperti air di tanah kering. Naira tidak lagi lari dari kenyataan. Ia menerima kehamilannya sebagai tanggung jawab. Ia membantu ibunya di rumah, menjahit, dan berjualan kecil-kecilan untuk menabung biaya kelahiran. Bulan-bulan berat ia lewati. Cibiran masih ada, tapi perlahan beberapa orang melihat kesungguhannya berubah. Ayahnya yang semula dingin, mulai kembali mengajaknya bicara. Meski luka belum hilang, cinta orang tua tetap ada. Hari kelahiran tiba. Naira melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat pertama kali menggendongnya, hatinya campur aduk. Bahagia, takut, menyesal, tapi juga penuh tekad. Ia berbisik, "Nak, kamu bukan kesalahan. Kamu amanah. Ibu yang salah langkah." Tahun-tahun berlalu. Naira bekerja keras membesarkan anaknya. Ia dikenal sebagai ibu yang sabar dan rendah hati. Pengalaman pahit membuatnya sering menasihati remaja di kampungnya. "Aku pernah jatuh," katanya suatu kali di pengajian remaja. "Jangan kalian ulangi, menyesal itu berat. Jaga diri sebelum terlambat." Orang-orang mulai menghargainya, bukan karena masa lalunya, tapi karena perubahannya. Ia tak pernah menyalahkan siapapun lagi, bahkan Reno. Ia menyerahkan semua pada Tuhan. Di suatu senja, saat melihat anaknya bermain, ibunya duduk di sampingnya. "Allah masih sayang sama kamu, Naira. Buktinya kamu diberi kesempatan memperbaiki hidup." Naira tersenyum haru. Ia tahu luka masa lalu tak bisa dihapus, tapi bisa menjadi jalan menuju kebaikan. Ia belajar satu hal. Adzab bukan selalu petir dari langit. Kadang ia hadir dalam bentuk rasa bersalah, kehilangan kepercayaan,
dan beratnya menanggung akibat. Tapi rahmat Tuhan juga nyata bagi mereka yang mau kembali. Dan dari ujung senja itu, Naira melangkah dengan hati baru. Hati yang lebih hati-hati, lebih dekat pada Tuhan, dan lebih menghargai kehormatan diri.